Shalom jemaat Tuhan Yesus. Blessed Good Friday. Selamat hari Jumat Agung. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma pasal 5 ayat yang ke-8. Kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Shalom, apa kabarnya jemaat Tuhan? Kita percaya pada hari ini kita akan menyiapkan hati kita. Kita akan mengerahkan pesbah di rumah kita masing-masing. Karena hari ini kita memperingati hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Mari siapkan hati kita, karena kita tahu keajaiban pasti terjadi. Karena Dia Bapa yang sungguh baik. Mari katakan, Engkau sungguh baik Tuhan. Apapun terjadi dalam hidup kita, bahkan kondisi saat ini, mari kita bersyukur buat Tuhan. Bersyukur selamanya buat Tuhan. Sebab Dia baik, sebab Dia baik. Baiklah jemaat Tuhan, kita akan mengucapkan doa penyucian hati kita bersama-sama. Allah yang Maha Kuasa, yang mengetahui semua isi hati, semua keinginan, dan di hadapan-Mu tidak ada yang tersembunyi. Bersihkanlah pikiran dan keinginan hati kami melalui inspirasi Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mengasihi-Mu dengan sempurna dan layak untuk mengagungkan nama-Mu yang kudus melalui Yesus Kristus Tuhan kami.
Amin. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, karuniakanlah kami hamba-hamba-Mu dengan suatu rasa hormat yang dalam dan pemahaman yang cerah untuk mengikuti penderitaan Putra-Mu, Juru Selamat kami Yesus Kristus, agar ketika memasuki persekutuan dengan penderitaannya, kami dapat memperoleh pertolongan dari kasih karunia-Nya yang cukup dan pengampunan dosa-dosa kami yang menyebabkan penderitaan itu, demi Dia yang hidup dan memerintah bersama-Mu dan Roh Kudus, satu Allah, kini dan selamanya. Amin. Tuhan Yesus rela mati di kayu salib. Darahnya tercurah bagi setiap kita. Firman-Nya berkata, yang mau bertobat pasti ditebus. Mari jemaat Tuhan, kita tinggalkan setiap dosa-dosa kita. yaitu 7 perkataan Yesus di kayu salib. Yang pertama, kata pengampunan. Saya akan bacakan Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-26 sampai 34. Dan Bapak Ibu mengikuti dalam kita masing-masing. Lukas pasal yang ke-23 ayat 26 sampai 34. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikut Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunlah kami.
Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Dan ada juga dikirim 2 orang lain, yaitu 2 penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyelipkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Demikian firman Tuhan. Syukur bagi Allah. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus, dalam perkataan Yesus yang pertama ini, yaitu perkataan pengampunan. "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Tuhan Yesus melihat bahwa kebutuhan mendasar manusia adalah pengampunan. Walaupun manusia tidak mengetahui akan hal itu, sehingga sampai sekarang banyak manusia yang merasa dirinya benar dan tidak memerlukan juru selamat. Tapi sesungguhnya tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus, ketika Yesus mengatakan keampunan kepada banyak orang, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ini merupakan satu pengajaran juga kepada kita, supaya kita mengampuni semua orang, bahkan orang yang memusuhi kita, bahkan orang yang menyerahkan kita, bahkan orang yang menyusahkan kita. Kita belajar dari Yesus, seperti firman Tuhan mengatakan, dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang tersalib, kita akan melihat bagaimana gambaran Yesus yang sesungguhnya telah menjadi contoh bagi kita untuk mengampuni semua orang. Sehingga kita tidak melihat lagi selumbar di mata orang untuk menyalahkannya. Sehingga kita tidak menjadi hakim lagi kepada orang lain. Karena sebenarnya kita pun membutuhkan pengampunan itu. Demikianlah kita merenungkan perkataan Yesus yang pertama di kayu salib. Mari kita mengucapkan doa ini bersama-sama. Tuhan yang terpuji, yang di dalam kasih-Mu yang penuh pengampunan, berdoa untuk mereka yang memaku Engkau di atas kayu salib dan mengajarkan kami untuk mengampuni satu sama lain seperti Engkau telah mengampuni kami. Ambillah semua kepahitan dan kebencian terhadap satu sama lain dan terhadap para sahabat dan keluarga kami, dan berikanlah kepada kami roh saling mengampuni dan kasih persaudaraan, agar dalam kasih-Mu yang sempurna kami dapat mengambil bagian dalam kerajaan-Mu yang kekal. Demi nama dan rahmat-Mu. Amin. Kita akan memuji memuliakan Tuhan. Kuasanya
Kita akan merenungkan perkataan yang kedua, Yesus di kayu salib. Kata yang kedua, kata jaminan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Lukas 23 ayat 43. Lukas 23 ayat 35 sampai 43. Saya akan membacakan dan Bapak Ibu mengikuti dalam Alkitab masing-masing, yaitu Lukas pasal yang ke-23 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-43. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, orang lain dia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang terpilih. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Ada juga tulisan di atas kepalanya, inilah raja orang Yahudi. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Sedang engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus, kita melihat dari perkataan Yesus yang kedua. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus sangat appreciate terhadap iman seorang pendosa, seorang pencuri yang akhirnya percaya kepada Yesus. Dalam Roma 10 ayat 10 dikatakan, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Dan pada ayat yang ke-11 dikatakan, karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia, tidak akan dipermalukan. Syukurlah bagi Tuhan, karena kita beroleh keselamatan. Ada banyak orang yang belum memperoleh keselamatan ini. Tapi ada yang mengabaikan ini. Namun ada yang belum menemukan Kristus. Kita berdoa kiranya terbuka jalan penginjilan kepada banyak orang yang sedang menjadi musafir, mencari Yesus yang tersalib untuk menjadi Tuhan bagi mereka juga seperti halnya kita. Misi masih terus berjalan. Doa dapat kita lakukan untuk misi ini, dan kita bisa terlibat langsung untuk bisa mencapai atau menjangkau orang-orang yang belum terjangkau oleh Injil. Kita berdoa untuk para misionaris, berdoa untuk para pendeta dan para penginjil yang mengabarkan langsung kepada orang-orang yang akan diselamatkan ini. Karena akan banyak orang yang diselamatkan ketika semakin banyak orang yang menjangkau. Berita Injil sangat kuat, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Juru selamat yang terpuji, yang ketika tergantung di kayu salib menyambut orang berdosa yang bertobat, kami mohon kepadamu agar dengan belas kasihan yang sama Engkau berkarya melalui kami untuk mengampuni yang bersalah, menyembuhkan yang terluka, dan menemukan kembali yang terjatuh, memulihkan yang tersesat, agar melalui berserah diri kepada rahmat-Mu mereka dapat kembali dengan bertobat kepada rangkulan kasih-Mu
dan pada akhirnya masuk ke dalam sukacita kehadiran-Mu demi kasih-Mu. Amin. Kita akan memuji memuliakan Tuhan. Kata yang ketiga, itu kata pengabdian kepada orang tua. Ibu, inilah anakmu, inilah ibumu. Dalam Yohanes 19 ayat 26 dan 27. Yohanes pasal yang ke-19 ayat 23 sampai 27. Saya akan bacakan dan Bapak Ibu Saudara mengikuti dalam Alkitab masing-masing. Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-27. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawah, hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagikan pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepadanya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Demikian firman Tuhan. Syukur bagi Allah. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita melihat dari perkataan Yesus yang ketiga, "Ibu, inilah anakmu, inilah ibumu." Peristiwa ini adalah salah satu bukti yang luar biasa dan indah mengenai kasih Tuhan Yesus. Pada waktu dia diangkat di atas kayu salib dan mulai menderita di situ, ketika dia melihat ibunya,
dan murid yang dikasihinya di sampingnya. Dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Dia memikirkan kepentingan ibunya. Karena peristiwa ini mengingatkan kita supaya kita memikirkan kepentingan orang tua kita juga. Dan di sini juga kita melihat suatu hubungan erat dalam keluarga, diikat oleh kasih, suatu kepedulian yang tak terpisahkan. Bahkan di saat akan menuju kematian, terus memikirkan orang-orang yang dikasihinya. Keluarga lepas keluarga, kita masing-masing harus memiliki ikatan saling mengasihi. Apabila ada halangan-halangan untuk kita mengasihi satu sama lain, kita harus terus mendoakan ini supaya kita dapat mengasihi dengan tulus. Mengasihi orang tua. Ada orang yang terpisahkan karena dendam, karena akar pahit, karena masalah-masalah di masa lalu, sehingga tidak berdamai dengan orang tua. Bahkan perpecahan dalam keluarga karena perselisihan, karena silang pendapat dan tidak sependapat dalam urusan ini dan urusan itu, bahkan urusan bisnis, sehingga mencurigai dan tidak saling mengasihi. Kita perlu belajar dari Yesus Kristus, bahkan di saat dia sedang akan mengalami masalah yang terbesar dalam hidupnya, yaitu menuju kepada kematian. Tapi dia melihat perlu untuk memastikan tentang orang tuanya, bagaimana nanti ke depan. Sehingga kasih kita perlu dibina kembali, mengingat kepada Kristus dengan mata kita yang tertuju kepada Yesus yang tersalib. Ada banyak hal yang kita bisa renungkan supaya kita tahu bahwa di dalam penderitaan itu pun kasihnya tidak luntur. Demikian firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus Kristus, yang melalui inkarnasi kudus-Mu telah masuk dalam keluarga manusia, dan dari atas kayu salib menyerahkan ibumu kepada murid-Mu yang Engkau kasihi. Murnikanlah rumah tangga kami melalui kehadiran-Mu. Sucikanlah semua hubungan manusiawi kami, dan karuniakanlah agar dengan dipersatukan satu sama lain di dalam Engkau, kami bersama-sama mendapatkan kerajaan surga-Mu. Demi kehormatan nama-Mu yang agung. Amin. Kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan merenungkan perkataan Yesus yang keempat di atas kayu salib. Kata yang keempat, yaitu kata ditinggalkan. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dalam Markus 15 ayat yang ke-34. Saya akan bacakan firman Tuhan, Markus 15 ayat 33 sampai dengan 36.
Bapak Ibu Saudara mengikuti dalam Alkitab masing-masing, dan saya akan bacakan Markus pasal yang ke-15 ayat 33 sampai dengan ayat yang ke-36. Pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabatani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengarkan itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihat, ia memanggil Elia. Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum, serta berkata, baiklah, kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Demikian firman Tuhan. Syukur bagi Allah. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita merenungkan perkataan Yesus yang keempat di kayu salib. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Anak manusia harus menderita di atas kayu salib, bukan karena kesalahannya, tetapi karena ia menggantikan kita, karena menanggung kesalahan kita. Seruan Yesus itu membuktikan bahwa Allah sungguh-sungguh meninggalkan Yesus dalam penderitaannya. Sang Bapa meninggalkan anaknya bukan karena ia membencinya, tetapi karena Allah membenci dosa yang ditanggung oleh anaknya. Sebab Allah itu kudus. Kekudusannya menuntut untuk tidak berkompromi dengan dosa. Allah meninggalkan anaknya supaya kita diselamatkan. Ketika Yesus di kayu salib, maka semua dosa kita tumpah dan tertumpuk padanya. Yesus menjadi tertuduh dan segala kutuk itu menimpa dia. Dan pada saat itu Allah meninggalkan dia. Sebagai manusia, Yesus merasa kehilangan pada penyertaan Allah. Namun dengan terus menyadari bahwa ini adalah misi penyelamatan manusia yang berdosa, sehingga Yesus dengan rela melaksanakan ini. Demikian firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus yang telah mati karena aku, menderita kengerian gelap yang dalam, ajarlah aku melalui dalamnya penderitaanmu betapa jahatnya dosaku, dan dengan demikian ikatlah aku kepada dirimu dalam ikatan rasa syukur dan kasih, agar aku dapat disatukan dengan engkau dalam pengorbananmu yang sempurna, Juru Selamatku, Tuhanku, dan Allahku. Amin. Kita akan memuji memuliakan Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan, Dialah Bapa kita yang setia, yaitu Yesus Kristus, Bapa yang mulia. Dia memulihkan hidup kita. Dia membasuh setiap dosa-dosa kita. Bahkan Dia rela mati di kayu salib pada hari ini. Dengan apakah kami membalas segala kebaikan-Mu, Tuhan? Sebab Engkau begitu baik dan sungguh baik bagi kami. Kami membalas dengan ucapan syukur yang paling dalam. Kiranya Tuhan berkenan melalui pujian kami. Terima kasih Tuhan.
Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus, kita akan merenungkan perkataan Yesus yang kelima di kayu salib. Kata yang kelima, kata penderitaan yang dalam. Aku haus, dalam Yohanes 19 ayat 28. Saya akan bacakan firman Tuhan ini, Yohanes 19 ayat 28 dan 29. Bapak Ibu Saudara mengikuti dalam Alkitab masing-masing. Saya akan bacakan Yohanes 19 ayat 28 dan 29. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Demikian firman Tuhan. Syukur bagi Allah. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita merenungkan firman Tuhan ini. Di saat Yesus berkata, aku haus, betapa besar penghormatan yang ditunjukkan Yesus terhadap kitab suci. Sesudah itu Yesus tahu bahwa segala sesuatu sudah selesai, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci mengenai bagaimana ia minum di tengah-tengah penderitaannya. Berkatalah ia, aku haus. Sama sekali tidaklah aneh jika merasa haus. Kita pernah mendapati Yesus kehausan dalam perjalanan, yaitu waktu dia dalam perjalanan di Samaria, Yohanes pasal yang keempat, dan dia berjumpa dengan perempuan Samaria. Dia mengalami keletihan dan dia mencari sumur Yakub, dan dia duduk di sana menunggu orang untuk memberikan dia minum. Dan lalu dia berkata, berikanlah aku minum. Dan sekarang pun ia merasa haus saat hendak mengakhiri perjalanannya. Ia tentu wajar jika ia merasa haus setelah mengalami semua pergumulan berat dalam waktu yang cepat ini. Apalagi sekarang dia sedang menghadapi penderitaan maut, akan mati karena kehabisan darah dan kesakitan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus, di sini kita bisa merenungkan bahwa Yesus sungguh-sungguh merasakan sakit, sungguh-sungguh merasakan kemerian pada saat itu. Tapi demi mengingat kita, demi keselamatan kita, Yesus mengalami itu. Mari kita bersatu dalam doa. Anak manusia yang memasuki hidup kami yang fana, untuk menjadi satu dengan kemanusiaan kami. Kami memuji-Mu atas kasih yang telah turun ke tingkat keperluan kami. Dan kendati upah pemberian diri-Mu sendiri adalah salib, kami bersuka cita dalam kesadaran bahwa melalui duka cita, rasa sakit dan rasa haus, kemenangan telah diperoleh dalam kemanusiaan kami. Dan pengharapan yang mulia atas keselamatan kami berada di dalam satu pribadi yang adalah Allah dan manusia. Amin.
yaitu perkataan Yesus yang ke-6 di kayu salib. Kata yang ke-6, kata kemenangan. Sudah selesai. Yohanes 19 ayat 30. Saya akan bacakan firman Tuhan. Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu sebanyak yang ia pikir cukup, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Perhatikan. Apa yang dikatakannya itu? Kita dapat menebak bahwa ia mengatakan dengan penuh kemenangan dan sorak-sorai, tetelestai. Apa artinya tetelestai? Sudah selesai. Sebuah kata yang merampungkan segalanya dan penuh penghiburan. Sudah selesai artinya pekerjaan penebusan dan keselamatan manusia kini telah dituntaskan. Ketika itu sudah terjadi, maka kuasa maut yang akan merenggut manusia tidak dapat lagi merenggutnya. Karena sudah digantikan oleh satu orang, yaitu Yesus Kristus. Selesai mengerjakan bagi kita. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus. Sesungguhnya kita tidak layak. Sesungguhnya kita tidak layak untuk mendapatkan keselamatan ini. Tapi Tuhan begitu baik karena belas kasihannya, sehingga seperti dikatakan tadi, semua orang yang mengaku dan percaya kepadanya akan memperoleh keselamatan. Bagian kita adalah jangan pernah mengabaikan kasih karunia ini. Jangan pernah bersungut-sungut lagi tentang kasih karunia ini. Jangan pernah mengabaikan Kristus. Jangan pernah mengedepankan kepentingan lain daripada Tuhan. Karena apa? Tuhan sudah membuat kita layak untuk memperoleh keselamatan. Dan Tuhan berkata, sudah selesai dikerjakan. Dan kita diselamatkan. Terpuji nama Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana kami dengan penuh syukur mengenang karya penebusan-Mu yang telah selesai bagi dunia ini, maka kami berdoa agar kami selalu ingat akan tugas yang belum selesai, yang telah Engkau percayakan kepada gereja-Mu, agar terikat dengan kasih-Mu, kami dapat bekerja untuk membagikan Injil-Mu yang menyelamatkan itu dengan seluruh umat manusia, demi pengembangan kerajaan-Mu dan demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita akan memuji memuliakan Tuhan kembali.
kayu salib. Kata yang ketujuh yaitu kata kepercayaan diri. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Dalam Lukas 23 ayat 46. Saya akan bacakan firman Tuhan ini. Lukas pasal yang ke-23 ayat 44 sampai dengan 47. Saya akan bacakan dan Bapak Ibu mengikuti dalam Alkitab masing-masing. Lukas 23 ayat 44. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Demikian firman Tuhan. Syukur bagi Allah. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus. Kalau kita merenungkan perkataan Yesus, Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Ia menyerahkan nyawanya. Nyawanya tidak direnggut dengan paksa darinya, tetapi diserahkan secara sukarela. Ia berkata, Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Dan ini mengungkapkan maksud dari tindakannya itu. Aku menyerahkan diriku sebagai tebusan bagi orang. Karena itulah ia menyerahkan nyawanya, membayar lunas harga pengampunan dan kehidupan ke dalam tangan Bapaknya. Sehingga Yesus mengatakan, Bapa, muliakanlah nama. Di sini kita dapat melihat bahwa sungguh kerelaan hati Yesus itu telah menjadi dasar bagi kita untuk berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan mau menyerahkan bahkan nyawanya sekalipun untuk kita. Dan kita juga sebagai orang percaya, kalau kita sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka kita tidak perlu takut kepada kematian. Karena sekalipun kita mengalami kematian, kita menyerahkan roh kita kepada Tuhan. Kita menyerahkan hidup kita ini kepada Tuhan, supaya kita dapat memperolehnya kembali daripada Tuhan, seperti apa yang dijanjikannya kepada kita. Aku adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepada Aku, dia akan hidup walaupun ia sudah mati. Disinilah kita dapat merenungkan betapa kasih karunia itu sangat besar. Dan kita dapat berkata, aku menyerahkan rohku. Disinilah sukacita kita yang sangat besar, bahwa dalam hidup kita, bahkan dalam mati kita, kita dalam milik Tuhan. Dan kita akan memperolehnya dan tidak pernah kehilangan Dia. Terpujilah Tuhan. Ini juga menjadi dasar bagi kita untuk terlibat di dalam pelayanan dengan suka dan rela. Menyukai untuk masuk dalam ladang Tuhan. Menyukai untuk masuk dalam misi kerajaan Allah. Dengan memberi diri, bukan dengan dipaksa. Dan kita juga melihat bahwa keselamatan kita peroleh dengan cuma-cuma. Karena Kristus telah dengan rela. Dan Dia menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi kita. Mari kita bersatu dalam doa. Abba Bapa, yang di dalam-Mu Sang Juru Selamat percaya baik dalam kehidupan maupun kematian. Sebagaimana Ia menyatakan, Bapa, ke dalam tangan-Mu aku menyerahkan roh.
Kami memuji-Mu atas doa terakhir ini yang menandai pekerjaan yang telah diselesaikan dan tujuan yang telah dicapai. Karuniakanlah kepada kami iman yang sangat teguh dan ketaatan yang sangat siap, sehingga ketika hidup kami di bumi ini berakhir, kami tidak takut menyerahkan ke dalam tangan-Mu, sebagaimana kepada seorang Bapa yang penuh kasih dan bijaksana, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita akan memuliakan Tuhan dengan pujian. Kami memuji kebesaran Tuhan. Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Yohanes 2 ayat 19. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripada Tuhan. Berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dan tetap tinggal bersamamu senantiasa, kini dan selamanya. Amin.